Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Al-Ghifari dengan NIM B1A125212 kelas E, ingin memaparkan materi mengenai suksesi negara dalam hukum internasional. Materi ini membahas mengenai pergantian kedaulatan suatu wilayah dari satu negara kepada negara lain, serta berbagai akibat hukum yang timbul akibat peristiwa tersebut. Suksesi negara atau state succession adalah pergantian tanggung jawab dan kedaulatan atas suatu wilayah dari negara yang digantikan atau predecessor state pada negara pengganti atau successor state dalam hubungan internasional. Perlu dibedakan antara suksesi negara dan suksesi sistem pemerintahan, tidak menghilangkan identitas suatu negara dalam hukum internasional. Sebaliknya, suksesi negara berkaitan dengan perubahan status wilayah dan kedaulatan negara. Secara umum terdapat dua bentuk suksesi negara, yaitu yang pertama suksesi universal, yaitu ketika negara asal tidak lagi memiliki identitas internasional karena seluruh wilayahnya yang hilang atau terpecah. Contohnya adalah pecahnya Kolombia pada abad ke-19 dan pembubaran beberapa negara yang kemudian menjadi negara-negara baru. Yang kedua, suksesi parsial, yaitu ketika negara asal masih tetap ada tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain. Contohnya adalah lepasnya Timur Timur dari Indonesia dan berdirinya Timur Leste pada tahun 1999. Dalam hukum internasional terdapat tiga teori utama mengenai peralihan hak dan kewajiban akibat suksesi negara. Yang pertama adalah Common Doctrine atau Universal Doctrine. Teori ini menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban negara lama otomatis beralih kepada negara pengganti. Yang kedua adalah Clean State Doctrine. Teori ini berpendapat bahwa negara baru memulai dengan lembaran bersih, sehingga tidak wajib menerima seluruh hak dan kewajiban negara sebelumnya, kecuali yang disetujuinya. Yang ketiga adalah pendekatan kompromi yang terdapat dalam Konvensi Wina 1978 dan 1983, yaitu melalui perjanjian peralihan atau Devolution Agreement. Dalam pendekatan ini, para pihak dapat menentukan sendiri hak dan kewajiban apa saja yang akan dialihkan. Salah satu akibat terpenting dari suksesi negara adalah terhadap perjanjian internasional. Pada prinsipnya, berdasarkan Konvensi Wina 1978, perjanjian internasional tidak otomatis beralih kepada negara suksesor. Negara baru dapat memilih perjanjian mana yang akan diterima atau ditolak. Namun terdapat pengecualian penting, yaitu perjanjian perbatasan dan Servitude Treaty. Perjanjian-perjanjian ini harus tetap berlaku karena berkaitan dengan stabilitas dan ketertiban internasional. Contohnya adalah perjanjian batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan. Mahkamah Internasional dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa perubahan kedaulatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah batas negara secara sepihak. Selain itu, banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa perjanjian hak asasi manusia juga tetap mengikat negara suksesor agar perlindungan HAM bagi penduduk di wilayah tersebut tetap terjamin. Dalam bidang aset negara atau public property, prinsip umum yang berlaku adalah bahwa aset milik negara yang berada di wilayah yang beralih akan menjadi milik negara suksesor tanpa kewajiban membayar kompensasi. Sebaliknya, aset milik pribadi atau private property harus tetap dihormati. Negara suksesor tidak boleh mengambil alih aset milik individu atau perusahaan tanpa memberikan kompensasi yang layak. Selanjutnya, mengenai aset negara, dokumen, foto, film, dan benda bersejarah yang berkaitan dengan wilayah yang beralih pada umumnya juga akan diserahkan pada negara suksesor. Mengenai utang negara, tidak terdapat keseragaman mutlak dalam praktik internasional, namun berkembang prinsip taking the burden with the benefit, yang berarti negara yang memperoleh manfaat dari suatu utang juga harus menanggung kewajiban pembayarannya secara proporsional. Sementara itu, dalam masalah kewarganegaraan, hukum internasional menekankan bahwa tidak boleh ada penduduk tanpa kewarganegaraan atau stateless. Oleh karena itu, negara predecessor dan suksesor harus menjamin hak setiap orang untuk memiliki kewarganegaraan. Akibat lain dari suksesi negara adalah terhadap keanggotaan dalam organisasi tersebut. Contoh yang terkenal adalah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991.
Dalam kasus tersebut, Rusia diakui sebagai penerus utama Uni Soviet dan mewarisi kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya, negara-negara baru hasil pecahan Uni Soviet harus mengajukan permohonan sebagai anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa status keanggotaan organisasi internasional sangat bergantung pada ketentuan organisasi yang bersangkutan dan pengakuan masyarakat internasional. Indonesia pernah mengalami beberapa peristiwa suksesi negara. Pertama, saat memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945 yang kemudian diakui secara resmi melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949. Yang kedua, ketika Irian Barat bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963. Yang ketiga, saat Timur Timur memisahkan diri menjadi negara Timor Leste pada tahun 1969. Dalam kasus Timor Leste, aset negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut pada prinsipnya beralih kepada negara baru. Namun, aset milik swasta Indonesia tetap harus dilindungi. Untuk perjanjian internasional, hanya perjanjian tertentu seperti perjanjian perbatasan yang otomatis tetap berlaku bagi Timor Leste. Sedangkan perjanjian lainnya tetap bergantung pada kesepakatan para pihak. Nah, sebagai kesimpulan, suksesi negara merupakan peristiwa pergantian kedaulatan yang menimbulkan berbagai akibat hukum internasional. Akibat tersebut mencakup perjanjian internasional, aset negara, arsip, utang, warganegaraan, hingga keanggotaan dalam organisasi internasional. Karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, penyelesaiannya seringkali dilakukan melalui perjanjian khusus antar negara, predecessor, dan successor. Demikian pemaparan saya mengenai suksesi negara dalam hukum internasional. Terima kasih atas perhatiannya.